Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kenangan perjalanan haji pada tahun 1919. Tahun 1919, alhamdulillah saya dan istri dapat menunaikan ibadah haji. Oleh panitia haji saya ditunjuk sebagai ketua regu yang beranggotakan 14 orang termasuk diri saya. Regu kami ikut karom atau ketua rombongan kecamatan Gajah. Padahal regu kami semuanya orang kecamatan Sayung. Ya sudah nggak apa-apa, saya terima. 14 orang itu, saya sendiri Muhammad Ajib, kemudian Bapak Rudi sekalian, Bapak Haji Sakroni, Bapak Muslihin sekalian, Bapak Saji sekalian, Bapak Bunari sekalian, Bapak Suwatno sekalian, dan astagfirullahaladzim satu lagi lupa saya namanya. 13 orang ini saya bimbing sejak masih di rumah. Saya ajarkan manasik haji selama 3 bulan. Malam sebelum berangkat ke Padang Arafah, mereka saya kumpulkan. Saya jelaskan amalan-amalan apa yang harus dikerjakan di sana. Pagi-pagi kami mandi sunnah, lalu mengenakan kain ikhram dan mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Setelah selesai semua, kami pergi ke ruang lobi hotel, menunggu bis yang akan menjemput kami. Karena bis lama tidak datang, saya dan istri menyendiri di sudut hotel, menunggu bis yang membawa kami ke Arafah datang. Istriku diam dengan lirih bertalbiyah, lalu tenggelam dalam tafakurnya. Di sudut matanya kelihatan basah, namun wajahnya berseri-seri. Aku juga sejak tadi membisu. Tidak ada yang kupikirkan kecuali rasa haru. Aku terharu atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang demikian besar yang diberikan kami, sehingga kami dapat menunaikan ibadah haji dengan sehat walafiat. Lalu kucari buku catatan hajiku, kubaca siapa saja yang titip doa agar didoakan. Bis yang membawa kami ke Padang Arafah datang. Satu persatu anggota mulai duduk di kursi masing-masing. Lalu kami dengan dipimpin karom mengucapkan niat. Lalu kami dengan dipimpin karom atau ketua rombongan mengucapkan niat dan menegaskan niat berhaji di hati karena Allah Ta'ala semata. Pelan-pelan bis meninggalkan hotel Kiswah bersama gemuruh talbiyah. Aku dan istri duduk paling depan di belakang supir. Pak Anang Fauzi dari Gajah selaku karom aku minta untuk memimpin membaca talbiyah dan anggota rombongan menirukan. Pesan saya, yang semangat ya Pak, kersane anggotanya sampean semangat kabeh. Saya pun menirukan bacaan talbiyah dengan penuh semangat. Tapi karena saking haru dan senangnya dapat menunaikan ibadah haji, kadang malah terasa mau menangis hingga sulit bersuara keras. Saya waktu itu benar-benar merasa dimanjakan Allah. Ya, saya waktu itu benar-benar merasa dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran nikmat-nikmat kebahagiaan yang saya rasakan. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Padang Arafah, kami isi bersama-sama membaca talbiyah hingga kami sampai di Padang Arafah. Bis berhenti. Istriku sambil menjawil pahaku bertanya, "Kak, kita berada di mana ini? Kak, kita berada di mana ini?" "Di Arafah," jawabku singkat. "Kenapa?" aku balik tanya. "Aku kok sudah lupa rumah kita di mana."
Aku kok tidak bisa lagi membayangkan rumah kita dan desa kita. Alhamdulillah, jawabku, ayo kita turun, kita telah sampai. Inilah Padang Arafah. Disinilah orang-orang yang melakukan ibadah haji harus berikhtiar untuk menjemput kesadaran diri. Dengan kerendahan diri, mau mengakui akan kesalahan-kesalahan, mengakui pembangkangan atas perintah Allah, mengakui pengkhianatan atas peran kehambaan dan kekhalifan yang telah ditugaskan namun diabaikan, mengakui atas kejumawaan dan kesombongan yang selama ini dipamer-pamerkan untuk menutupi kebusukannya, mengakui atas pelanggaran terhadap spirit kemanusiaan. Melalui doa-doa suci yang dipanjatkan di Padang Arafah ini, dengan beratap langsung langit, mereka mengetuk pintu Allah agar bersedia melimpahkan ampunan, rahmat, dan cinta kasih-Nya. Wukuf di Arafah itu sebuah ikhtiar agar dapat menjemput ma'rifat. Ma'rifat adalah makom tertinggi dalam perjalanan ruhani mengenal Tuhan. Wukuf tanpa pengakuan dosa adalah bohong dan sia-sia. Sikap iktiraf atau pengakuan adalah syarat. Arafah menghimpun jutaan orang. Itu artinya ada jutaan keragaman yang harus dikenali. Pemahaman akan keperbedaan harus dimulai dari ta'aruf. Ta'aruf adalah ikhtiar untuk saling mengenali, bukan kesombongan minta dikenal. Ta'aruf adalah mutualisme peran yang saling aktif memperkenalkan agar tidak ada klaim yang memunculkan ego merasa paling benar. Proses wukuf di Arafah itu merupakan suluk atau perjalanan rohani mencari paling sublim dalam mengenal Tuhan. Sebuah ibadah personal di tengah-tengah perkumpulan manusia sejagat. Suluk itu disebut proses irfani. Irfan adalah puncak pengetahuan, di mana peran manusia sepenuhnya tunduk dalam kemahakuasaan Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang diizinkan menerima wahyu kesadaran. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, di Arafah kami ditempatkan di sebuah kemah besar yang dapat menampung ratusan orang. Berjubel-jubel, tapi tidak ada yang mengeluh. Kaki keinjak atau kesandung orang, tidak ada yang mengeluh, yang mengumpat atau berkata-kata kasar. Mereka benar-benar berakhlak seperti penghuni surga. Akhlak mereka adalah akhlak ahli surga. Saling membantu, saling memberi, saling mengalah, saling memaafkan. Adzan zuhur dikumandangkan di kemah dengan nada lagu ngenes, menyayat hati, meninggi, lalu pelan-pelan nadanya turun, mengantarkan pendengarnya untuk pasrah. Setelah sholat zuhur, saya diminta memimpin doa Arafah. Doa yang saya persiapkan dari rumah itu saya baca dengan intonasi campuran sesuai isi doanya. Kadang seperti suara orang merajuk dan merayu, kadang seperti suara orang yang sudah sangat putus asa, kadang seperti suara orang yang sudah tidak berdaya, dan kadang seperti berbisik-bisik di dekat sang kekasih. Selesai berdoa di dalam kemah, saya mengajak istri saya untuk berdoa di luar kemah. Berdoa berhadapan dengan langit langsung. Istriku manut. Kami mendapat tempat di sela-sela kemah yang langitnya tidak terhalang apapun. Ya Allah, panas sekali. Aku mulai berdoa. Kadang menggunakan bahasa Arab, kadang bahasa Jawa, dan kadang bahasa Indonesia. Istriku dengan khusyuk mengaminkan. Lalu istriku aku suruh memimpin doa. Maka istriku berdoa dan aku gantian mengaminkan doanya. Di antara doa istriku, ya Allah, panas sangat Gusti, sangat panas sekali.
kirimkanlah hujan atau mendung, agar hamba-hambamu yang saat ini menunaikan ibadah haji tidak kepanasan. Ya Allah, panas sangat Gusti, panas sekali ya Allah. Kirimkanlah hujan atau mendung, agar hamba-hambamu yang saat ini menunaikan ibadah haji tidak kepanasan. Belum ada 15 menit, awan tebal menaungi kami, lalu hujan lumayan deras. Alhamdulillah, Alhamdulillah, matur nuwun Gusti atas terkabulnya doa kami. Kami biarkan hujan mengguyur seluruh tubuh kami berdua. Kami biarkan hujan mengguyur tubuh kami berdua di bawah langit padang Arafah. Basah semua. Tetes-tetes hujan ini semoga menghapus dosa-dosa kami. Lalu saya panjatkan doa-doa titipan sahabat-sahabat, tetangga, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ringankanlah beban penderitaan Pak titik-titik. Ya Allah, semoga Pak titik-titik dapat mengembalikan hutang-hutangnya. Ya Allah, anaknya Pak titik-titik yang bernama titik-titik, hilangkanlah nakalnya. Ya Allah, sangat banyak permintaan kami padamu. Ya Allah, sangat banyak permintaan kami padamu. Lalu kami tutup sementara doa Arafah kami dengan permohonan, ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami, dan saudara-saudara kami termasuk hamba-hambamu yang soleh, bukan hamba nafsu jahat, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan dan kekuasaan. Dan semoga kami termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan semakin deras. Seorang panitia haji mengingatkan, Pak, perjalanan haji masih panjang. Jaga kesehatan Bapak. Lalu kami pun berteduh di kemah. Tidak lama kemudian hujan mereda. Kami pun keluar lagi, menjauh dari kemah. Kami berdua berdoa di bawah langit padang Arafah langsung. Siapapun yang terlintas di pikiran kami doakan semoga mendapat kebaikan. Kami juga membaca doa Arafah Imam Ali Zainal Abidin. Setelah puas kami berdoa, kami keluar dari arena kemah. Kami menyusuri jalan raya Arafah sambil foto-foto secukupnya. Lalu kembali kami menepi, mencari tempat sepi. Kembali kami berdoa lagi, sampai matahari condong ke ufuk barat. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin.